lingkaran luar Taifun Nesat mendatangkan hujan deras di Taiwan Utara dan menyebabkan bencana di beberapa lokasi. Tanah longsor terjadi di Vira Ers yang terletak di lereng bukit pada tanggal 16 sore. Polisi dan damkar segera tiba di lokasi untuk memastikan keselamatan penduduk lokal dan mengevakuasi 135 warga. Pita kuning penutup lokasi segera dipasangkan untuk menghindari meluasnya bencana di mana jendela beberapa rumah pecah dan tanah longsor menimbun masuk ke rumah. Selain itu juga banyak kaca mobil yang pecah. Wali Kota New Taipei Hou Youyi juga tiba di tempat kejadian pada saat pertama dan segera mengaktifkan program evakuasi, memahami situasi dan mengarahkan untuk segera memperkuat menara bertegangan tinggi di sekitar lokasi. 因为上面有高压电，所以高压电如果快速的给它补强，不要造成我们住户的伤害。 一劳永逸是高压电如何做好整个搬迁。 Di samping itu, hujan deras juga menyebabkan banjir di beberapa lokasi di Shizi, di antaranya pertigaan Nanyang Street, Jilin Street, dan Futo Third Street. Banjir setinggi setengah badan mobil mengubah jalan lalu lintas menjadi jalur sungai. Bencana banjir juga muncul di kota Taipei. Tempat parkir di luar tanggul di distrik Xirin terendam banjir setinggi setengah badan dalam waktu sekejap, membuat seorang pria terjebak di lapangan basket. Untungnya, tim penyelamat segera tiba dan membantunya dengan pelampung dan tali. Tim penyelamat juga mengevakuasi 2 orang lainnya di tempat yang sama. Sementara di bawah jembatan Pailing juga terdapat puluhan mobil yang diparkir dan terlambat untuk dievakuasi dari banjir setinggi ban mobil. Terowongan Kangle, distrik Neihu juga dikabarkan tertimpa tanah longsor dan pohon tumbang yang membuat jalan terputus. Setelah pembersihan semalaman, jalur ini kembali beroperasi pada pukul 6 pagi tanggal 17. Bebatuan di lereng bukit juga berjatuhan di Yangjin Road di Yangmingshan dan menyebabkan tanah longsor menimpa halte bus dan jalan terputus. Pada tanggal 17, kota Taipei mengumumkan bahwa Taman Nasional Yangmingshan ditutup dan warga diminta untuk tidak naik gunung. Efek pendamping Taifun Nesat juga membawakan bencana di Ilan. Pada tanggal 16, tanah longsor terjadi di kota Prasa Tathong, Kabupaten Ilan, dan beberapa lokasi jalan Taiwan Jalur 7 juga dikabarkan ambruk. Setelah perbaikan darurat, Jalur 7 kembali dibuka pada tanggal 17 pagi dan sebanyak 297 warga telah dievakuasi. Namun, saat ini masih terdapat seratusan orang yang terjebak, di antaranya terdapat pasien kanker yang terjebak di Villa Mingchi memiliki masalah pengobatan. Sementara di Villa Chilan juga terdapat lebih 100 turis yang tidak bisa turun gunung yang saat ini beristirahat di ruang rapat dan menerima bansos. Jalan yang ambruk masih sedang diperbaiki. Dalam upaya perbaikan jalan, ekskavator mulai beroperasi di tengah hujan. Berkenaan dengan tanah longsor membuat struktur tanah menjadi labil, telah ada 6 mobil konstruksi dilaporkan telah jatuh ke dasar sungai. 2部工程车啊，对，厂商的工程车啦，就把它推到那个南洋溪底这样。 Hujan di kota Ilan telah mereda pada tanggal 17. Arus sungai yang membanjiri Taman Antisipasi Banjir juga telah menyusut. Meskipun telah berlalu, taifun telah membawakan kerusakan pertanian dan perikanan di daerah pegunungan dan dampak pada kehidupan masyarakat lokal. Meskipun Taifun Nesat telah menjauh, tetapi keberadaan efek ganda lingkaran luar taifun dan angin monsun timur membuat hujan masih akan terus turun. Biro Cuaca Pusat CWB mengeluarkan peringatan hujan deras di 7 wilayah termasuk kota Taipei. 基隆北海岸、大台北的山区，还有宜兰的山区会有局部性的大雨或豪雨，其中在台北市的山区可能有局部性的大豪雨。 Curah hujan yang dibawa oleh Taifun Nesat cukup melimpah. CWB menyatakan bahwa curah hujan paling tinggi terdapat di Qingdiankang, kota Taipei, terhitung dari tanggal 15 hingga 17 pukul 8 pagi mencapai 1.349 mm. Disusul Desa Tathong, Kabupaten Ilan 1.000 mm. Selain antisipasi hujan deras, menguatnya angin monsun timur laut dan udara dingin membuat suhu di Taiwan Utara akan turun di bawah 20 derajat di malam hari. 在北部下降的情况会比较明显，白天的高温大概剩下25度左右，那到了入夜之后，气温可能会降到20度以下。 CWB juga mengatakan bahwa hujan akan mereda pada hari Selasa, tetapi untuk kawasan pegunungan Taipei, Jilong, pesisir utara, dan Ilan masih perlu mewaspadai hujan lebat. Suhu akan kembali menghangat pada hari Kamis. Masyarakat yang beraktivitas disarankan untuk membawa payung dan jaket saat keluar.